Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan anugerah yang sudah kami terima pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita di pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita dalam satu hari ini tertulis dalam Lukas 21 ayat 33. Lukas 21 ayat 33. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau kita membeli sesuatu barang, kita selalu melihat expirednya atau masa berlakunya daripada barang yang akan kita beli. Kalau masa berlakunya sudah habis, barang yang kita beli sudah kadaluarsa, maka barang itu tidak jadi. Tetapi kalau barang itu masih lama masa berlakunya, barang itu kita akan beli dengan harga yang tertulis kalau cocok dengan hati kita. Dan toko barang atau makanan selalu memeriksa barang yang akan mereka jual, apakah itu kadaluarsa atau tidak. Kalau itu makanan, apabila sudah kadaluarsa, penjual yang baik tidak akan menjualnya karena akan menimbulkan penyakit. Dan kalau itu sesuatu barang, pedagang yang baik tidak akan menjualnya karena akan menimbulkan masalah. Untuk itu, sebelum kita membeli sesuatu apapun itu, ada baiknya kita melihat masa kadaluarsanya yang akan kita beli. Dengan kata lain, apa yang ada di dunia ini pasti ada limit waktunya. Karena itu, semua berasal dari Allah. Saya ulangi, apa yang ada di dunia ini ada limit waktunya, karena itu semua berasal dari ciptaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, lalu yang menjadi pertanyaan kita, kalau yang ada di dunia ini dan di bumi ini akan berlalu, ada limit waktunya, yang kekal abadi apa rupanya? Yang kekal abadi hanyalah firman-Nya sendiri. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Yang kekal abadi hanyalah firman-Nya sendiri. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semua itu menggambarkan bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya.
Kalau demikian hal yang terjadi, lalu bagaimana orang percaya menghadapinya? Bagaimana sikap kita? Apa rupanya yang harus kita lakukan? Dan apakah mungkin hal itu terjadi? Bagi orang yang tidak percaya akan hal itu, tidak mungkin terjadi. Tidak heran, banyak orang tidak peduli dengan keadilan. Bahkan ada orang menghalalkan segala cara demi tercapainya cita-cita. Masih ingatkah kita berita kabar ketika seseorang begitu bahagianya kalau ada orang bisa punya aset di pinggir pantai? Belum lagi dia punya tambak udang. Tapi semuanya itu sirna ketika adanya tsunami. Dan kalau ada gempa bumi, sampai sekarang selalu kita menceknya. Apakah itu berpotensi mendatangkan tsunami atau tidak? Belum lagi banjir bandang dan bencana alam lainnya. Belum lagi dengan banyaknya kendaraan membuat kemacetan dan tingginya polusi udara, serta banyak sungai yang sudah kering. Sebentar saja hujan datang, kita sudah takut dengan adanya kebanjiran. Belum lagi alat-alat perang yang semakin canggih, serta terjadinya perang ekonomi, apalagi di masa pandemik ini. Coba kita bayangkan apa yang terjadi di dunia dan di bumi ini dengan adanya COVID-19. Siapapun dia dan negara manapun pasti kerepotan menghadapi virus ini. Belum lagi akibat dari pandemik ini dengan bertambah banyaknya pengangguran akibat dari PHK dan banyaknya perusahaan yang bangkrut, yang mengakibatkan banyaknya pabrik tutup sama sekali. Dengan kata lain, semua yang kita bicarakan tadi berpotensi membuat dunia dan bumi ini akan hancur dan berlalu. Saudara-saudara yang terkasih, hanya firman Tuhan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Nah, kalau hanya firman Tuhan saja yang tidak berlalu, bagaimana sikap orang percaya tentang itu? Apa rupanya yang harus dilakukan orang percaya di dunia dan di bumi ini yang sementara? Dalam Alkitab ada cara sikap hidup orang percaya untuk menyikapi hal yang demikian. Pertama, orang percaya itu harus mampu menjaga diri supaya jangan terbawa arus. Kedua, orang percaya itu harus mampu menjaga hatinya dari seluruh kejahatan yang ada. Ketiga, orang percaya itu harus berdoa dalam hidupnya. Keempat, orang percaya itu harus waspada dan hati-hati dalam perkataan dan tindakan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika itu dilakukan oleh orang percaya dalam hidupnya, dia akan menjaga kualitas imannya sampai Kristus datang
untuk kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman pagi ini Engkau ingatkan kami, segala sesuatunya akan berakhir, akan berlalu, bumi akan hancur, begitu juga apa yang ada, karena seluruhnya adalah ciptaan. Yang kekal abadi hanyalah firman-Mu, hanyalah Engkau saja. Untuk itu Tuhan, biarkan kami melihat bahwasanya firman-Mu akan kekal selama-lamanya, dan biarlah kami memberi yang terbaik dalam kehidupan ini, supaya kami melihat, supaya kami mengerti akan firman, akan yang baik yang akan kami lakukan sesuai dengan iman kami. Kami yakin dan percaya bahwasanya firman-Mu saja yang kekal abadi, dan biarlah itu menjadi pedoman hidup kami untuk mencari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu ini selalu bersuka cita dalam kehidupannya, dan biarlah jemaat-Mu ini mengerti dan mengimani bahwasanya firman-Mu saja yang kekal. Dan ajar kami Tuhan, bahwasanya apa yang ada di dunia ini hanya untuk sementara saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas.